betul-betul mengerikan suasana ini. Sangat mencekam. Yang kita sebut dengan gerubung. Akibat kesaktian Ical Narang yang membalas dendam. Karena selalu nonton di sini ya, ada melukis, seni budaya, ya, cerita Bali dan lain-lain. Pokoknya oke. Tersebutlah seorang janda di desa Dirah yang bernama Ki Calon Narang. Ia adalah seorang wanita yang dikenal sangat sakti. Ia memiliki ilmu leak yang luar biasa. Ilmu leak tingkat tinggi dimiliki oleh Ki Calon Narang. Ia memiliki ilmu jamro berat, wadi tumpang solas, rurug kajang. Bahkan ia mampu mengeluarkan api dari mulutnya. Karena kesaktiannya itu, penduduk Dirah sangat takut kepada Calon Narang. Ia memiliki murid semuanya wanita. Yang paling sakti bernama Nyi Larung, Nyi Lene, Nyi Leni, dan Nyi Sukaksa. Mereka semua sakti-sakti yang bisa terbang di malam hari. Karena itulah warga sekitar tidak berani kepadanya. Suatu malam dia mencoba ilmunya di sebuah balai timang, yaitu mengeluarkan api dan memancarkan. Ia memiliki seorang gadis yang bernama Parasnya Ayu. Ia tiada lain adalah Ratna Manggali. Namun sayang, satu pun laki-laki tidak berani mendekatinya. Tidak berani melamar yang namanya Ratna Manggali. Karena takut akan kesaktian ibunya menular dan menurun kepada Ratna Manggali. Karena selama ini Ki Calon Narang terkenal luar biasa. Kesaktiannya di samping itu juga dapat membuat sakit dan wabah kepada penduduk. Awalnya penduduk Kediri di desa Dirah sangat tenang. Masyarakat beraktivitas seperti biasa. Anak-anak bermain dengan gembiranya di lapangan. Semuanya berjalan lancar. Para bobotoh ayam biasa mengadakan tajen. Tidak pernah ada apa-apa pada hari itu. Desa Dirah awalnya sebuah desa yang tenang. Karena Calon Narang merasa tersinggung, maka ketenangan yang ada di desa Dirah, seperti petani misalnya, ia dengan senang hatinya melakukan pekerjaannya ke sawah sambil menikmati indahnya pemandangan desa. Semua penduduk beraktivitas normal-normal saja dari hari ke hari. Hal ini tiada lain karena memang penduduk Dirah sangat rajin dan ulet bekerja. Namun dari dulu memang terdengar berita bahwa Calon Narang memang orang yang sakti dan bisa ngeleak, memiliki murid yang cukup banyak, terutama para wanita yang ia ajarkan ilmu hitam. Dia ajarkan bengis dan dia menyembah Durga. Suatu hari, masyarakat merasa kewalahan, sehingga karena ilmu leak
yang dibuat oleh I Calonarang. Didatangkanlah para balian. Namun I Calonarang tetap memperlihatkan kesaktiannya terus dipamerkan. Utama harga dirinya merasa terhina karena diisukan oleh masyarakat ia bisa ngeliat. Maka betul-betul ia mengundang seluruh daripada anak buahnya. Lena-leninya larungnya Sudakso. Semuanya keluar mengelilingi kampung di malam hari. Suasana menjadi seram. Dia pun merubah wujud atau ngelekas menjadi leak. Ada yang menjadi api. Keliling kampung dengan sangat cucuk sebagai ritual untuk memanggil kekuatan Dewi Durga. Api berterbangan di angkasa. Penduduk pada waktu malam itu gelisah, tidak bisa tidur. Kemudian keesokan harinya, padahal sebelumnya tenang saja, banyak penduduk yang muntah-muntah tanpa sebab yang jelas. Seisi kampung menderita sakit. Ada yang tertidur lemas, tidak jelas alasan. Mereka merasakan lemas, pusing-pusing dan nyeri. Dan rasa ketakutan. Satu persatu warga telah meninggal dunia karena wabah yang disebarkan oleh I Calonarang. Pada waktu itu tidak bisa dihitung, tidak putus-putusnya. Baru saja dia mengantarkan jenazah ke kuburan. Kemudian dialah sendiri yang menjadi korban daripada I Calonarang. Karena wabah yang disebarkan I Calonarang sangat berbahaya dan mengandung cetek sehingga banyak orang meninggal dunia. Menyeramkan sekali. Kuburan pun hampir penuh. Terpada karena adanya mayat-mayat yang terus berdatangan. Betul-betul mengerikan suasana ini. Sangat mencekam. Yang kita sebut dengan gerubung. Akibat kesaktian I Calonarang yang membalas dendam karena anaknya diisukan sakti sehingga tidak satu pun laki-laki mau melamarnya. Sesungguhnya I Calonarang juga ingin memiliki menantu. Apa boleh buat? Berita sudah terlanjur terdengar di asa antero desa bahwa ia adalah seorang yang sakti yang bisa andeluh derajat. Akhirnya Prabu Airlangga mengutus anak buahnya yang bernama dengan Empu Beradah untuk memberantas dan memerangi I Calonarang. Namun apa boleh buat, I Calonarang memang cukup sakti untuk dihadapi. Tetapi Empu Beradah pun mengeluarkan keris yang paling sakti, kemudian mengeluarkan juga api. Di sanalah terjadi pertempuran hebat antara Empu Beradah dengan I Calonarang bersama anak buahnya yang bernama Empu Bahula. Terus-menerus siang dan malam. Di malam hari terjadi namanya siat pedang yang kemudian anjing pun menggonggong, menyeramkan, tidak henti-hentinya. I Calonarang pun mengeluarkan anak buahnya yang paling sakti dan memanggil-manggil kekuatan Durga terus-menerus. Ia pun berubah menjadi Rangda yang merupakan paling tertinggi yang ada di ilmu leak. Di samping itu, murid-muridnya ada yang menjadi kambing, ada juga yang menjadi monyet, berubah bentuk. Pertempuran terus terjadi. Akhirnya, I Calonarang dapat dibunuh oleh Empu Beradah.
Karena di sini adalah pertarungan antara ilmu hitam dan ilmu putih. Kemudian Iceren Narang pun tewas juga di tangan Empu Bradah yang sakti itu.